Jakarta ini akan kembali mengusung Ahok yang sudah menyatakan diri maju dari jalur perseorangan. Saya akan tanyakan langsung pada Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DKI PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono. Selamat malam, Mas Gembong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga didampingi ada dua narasumber lainnya, ada pendamping ahli teman Ahok, Igusti Putu Arte. Selamat malam. Selamat malam, selamat Terima kasih sudah datang. Ya, sama-sama. Dan juga analis politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa kabar Pak? Baik-baik semua. Saya ingin awali nanti dialog kita di malam hari ini, tapi sebelumnya saya ingin bergabung ke rekan saya Rifai Pamone yang akan menyampaikan kira-kira bagaimana perjalanan politik Ahok, Jarot, dan juga PDI Perjuangan jelang Pilkada DKI. Silakan Rifai. Wahyu, malam hari ini Media Research Center memberikan tajuk pasang surut Ahok dan Jarot. Para narasumber ini kita ambil temanya atau tajuknya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa nama Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan juga Jarot Saiful Hidayat, keduanya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jelang Pilkada 2017 yang jatuh pada Februari 2017 nanti, sering disebut-sebut baik pada saat berpasangan sebagai petahana ataupun masing-masing akan maju sebagai bakal calon gubernur dan juga petahana tentunya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Datanya kita lihat sama. Saya punya kronologis, dinamikanya begitu banyak, tapi saya ambil beberapa saja bersama dengan Media Research Center. 11 Februari 2016, kita lihat di awal tahun 2016 ini Ahok sudah menyebut ada kemungkinan bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menggunakan mesin partai politik, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Kemudian juga mengisyaratkan akan menggandeng Jarot Saiful Hidayat. Jarot Saiful Hidayat sendiri menyebutkan bahwa berterima kasih namanya masih bisa digandengkan bersama dengan Ahok. 1 Maret 2016 PDIP belum memutuskan untuk bisa merestui Jarot untuk mendampingi Ahok, sehingga akhirnya dikarenakan teman Ahok sudah mulai berproses sejak lama untuk mengumpulkan KTP dukungan, maka 7 Maret 2016 Ahok memutuskan untuk maju jalur independen dan memilih Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPKAD DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jarot Saiful Hidayat legowo, bisa kita katakan demikian. Kita akan coba tunjukkan kembali kepada pemirsa Wahyu bahwa ada beberapa kronologis yang menarik. 8 April 2016 PDIP resmi memulai tahapan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan dalam proses ini termasuk kemudian ada psikotes dan juga fit and proper test. Di dalamnya Jarot Saiful Hidayat termasuk dalam 34 nama yang mengikuti tes. Lalu kemudian 1 Juni 2016 Jarot menyebut PDIP akan mengumumkan bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Juli 2016. Itu juga diakui oleh sejumlah kader fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Dan 2 Juni 2016 inilah titik yang kemudian bagi masyarakat disebut sebagai sinyal Ahok akan kembali menggandeng Jarot Saiful Hidayat, yaitu dengan mengemukakan kemungkinan masih terbuka kesempatan bersama dengan Jarot maju Pilkada DKI Jakarta. Ahok memberikan analoginya seperti suami istri, jadi kalau talak belum sampai talak 3 bersama dengan Jarot. Saya akan tunjukkan ada satu pernyataan dari salah satu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, yang menyebutkan hari ini saya yakin nantinya PDIP akan mengusung yang terbaik untuk Jakarta. Ada harapan di situ, mudah-mudahan Pak Ahok dan Pak Jarot. Jadi sinyal seperti ini datang dari PDIP, tapi kita masih menunggu tentunya hak prerogatif dalam tanda kutip dimiliki oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Ada contoh yang dikumpulkan oleh Media Research Center. Ini pasangan petahana, masing-masing kebetulan yang kami beri contoh ada di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo Saifullah Yusuf maju lagi dan menang. Kemudian Tri Risma Harini, Wisnu Saktibuwana dengan dinamika politik di Surabaya kemudian berhasil kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Pertanyaannya, apakah teman Ahok harus realistis saja, Wahyu? Bisa dibahas di dalam dialog. Silakan. Oke, baik. Saya akan konfirmasi langsung dengan hadir, tapi pertama ke Mas Gembong dulu. Kemarin ada berapa waktu lalu, kira-kira sebulan lalu ada spanduk Posko Harisma. Kemudian beberapa hari lalu muncul lagi di DKI Jakarta ada spanduk Ahok Jarot. Ya Allah, kemarin Harisma, saya berbincang dengan Mas Ahmad Basara, kabarnya ini gerakan arus bawah PDI Perjuangan. Kalau yang Ahok Jarot ini juga apakah gerakan arus bawah dari PDI Perjuangan? Ini sekali lagi berkaitan dengan spanduk yang beredar di DKI Jakarta. Ini murni inisiatif dari para masyarakat biasa yang tidak dikomando oleh siapapun. Sehingga dengan demikian ini betul-betul gerakan yang muncul dari masyarakat. Tapi konstituen PDI Perjuangan atau bukan? Kalau ini dari mesin partai, saya pastikan bukan. Ini bukan dari mesin partai. Bukan dari mesin partai? Bukan. Kalau dari mesin partai pasti itu instruksi. Sehingga yang muncul sekarang selalu saya katakan inilah murni dari masyarakat. Ketika bicara masyarakat, PDI Perjuangan bisa mengontrol itu. Karena yang bisa kita kontrol mesin partai. Masyarakat yang dulu memilih PDI Perjuangan di DKI Jakarta? Bisa iya, bisa tidak.
bisa iya, bisa tidak. Artinya kan masyarakat secara umum, masyarakat secara umum. Nah, kalau berdasarkan hasil survei misalkan, yang dirilis oleh Mbak Noni kemarin sama Pak Putu, beliau mengatakan dari teman Ahok itu 30% di dalamnya ada pemilih PD Perjuangan. Ya. Lah, apakah ini yang bergerak? Ya ini walau alam. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan mesin partai yang bergerak itu. Apa kemudian respon dari DPD DKI Jakarta misalnya atau mungkin dari DPP menanggapi muncul posko Risma atau spanduk Ahok Jarot? Kami menanggapi ini secara positif dari dinamika politik yang terjadi di DKI Jakarta. Karena namanya ibu kota negara, secara otomatis dinamika politik hari demi hari, detik demi detik berkembang begitu cepat. Sehingga dengan demikian bagi partai ini justru menambah khasanah untuk berpikir lebih dalam, untuk bisa hadirkan calon pemimpin yang betul-betul menjadi harapan rakyat Jakarta. Saya kira seperti itu, Mas. Berpikir lebih dalam lagi. Ini menanggapinya secara positif, apakah juga teman Ahok menanggapi apa yang bermunculan terakhir dari spanduk Ahok Jarot ini mendapat saingan, ditanggapi atau negatif atau bagaimana? Ada fakta politik hari ini yang tidak bisa kita bantah, bahwa mereka masih berpasangan sampai bulan Oktober. Ya. Yang kedua, fakta politik yang lain, bahwa mereka berpasangan dan jadi salah satunya karena diusung oleh PDI Perjuangan. Itu fakta politik yang tidak bisa dibantah. Yang ketiga, fakta politiknya adalah bahwa hubungan personal antara Pak Ahok sendiri mengatakan dengan Ibu Mega, itu tidak pernah ada sesuatu apapun yang disampaikan oleh Ibu Mega berkaitan dengan Ahok. Malah masih bisa diterima di berbagai forum. Ya, kemarin kabarnya pekan lalu juga ketemu. Ya, saya tidak tahu walau-walam gitu. Tidak disampaikan oleh Pak Ahok ke teman-teman? Tapi pemahaman saya ketika bicara Ibu Mega, karakter beliau, kalau beliau nggak suka sama orang, ketemu pun nggak bisa gitu. Ya. Nah, ini masih ketemu, artinya suka artinya dong? Sebetulnya suasananya masih cair. Ini fakta-fakta politik yang ada. Yang kita harus apresiasi sebagai bagian dari realitas. Tapi kemudian kita juga harus mencatat sejumlah informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahok sendiri. Bahwa sampai posisi 2 hari lalu beliau juga mengatakan akan tetap komitmen untuk masuk melalui jalur perseorangan dan menghargai upaya 1 juta KTP yang digalang oleh teman Ahok. Sehingga kalau kemudian ditanya kepada kami di posisi teman Ahok dalam posisi politik hari ini, kami masih punya keyakinan politik bahwa beliau akan maju melalui calon perseorangan sekurang-kurangnya sampai hari ini. Walaupun Pak Ahok juga membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, misalnya bahkan dengan ketua umumnya PDI Perjuangan. Makanya sejumlah opsi kan bisa terjadi. Kalau ditanya saya ingin PDI Perjuangan bersama-sama kita, itu clear. Menang sekali. Tapi persoalannya apakah PDI Perjuangan akan mendukung calon perseorangan atau Ahok akan mengalah kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Sampai posisi hari ini saya katakan Ahok masih jalur perseorangan. Besok hanya Tuhan yang bisa menjawab. Hanya Tuhan yang bisa. Saya ingin jawaban juga dari Pak Kris, tapi usai jeda berikut ini. Pak Kris, tahan sebentar. Saat lagi kami akan kembali. Dengan perbincangan, saya ingin minta tanggapan dari Pak Kris. Kalau tadi kabarnya Mas Gembong ini membuat apa yang bermunculan di arus bawah lah, entah itu dari konstituen atau dari mana, dari warga DKI terutama, untuk berpikir lebih dalam lagi untuk memilih. Ini saya kira kata kunci saya tulis menjadi khasanah PDIP untuk melakukan pemikiran yang lebih mendalam, hanya untuk merefleksi. Sebab menurut saya, kalau saya rasakan bahwa sebetulnya yang namanya suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak cuma nyambung sama suasana kebatinan Mas Ahok, tapi juga nyambung suasana kebatinan dari masyarakat. Sehingga apa? Sehingga menurut saya sekarang ini beliau akan tenang saja. Memang sekitarnya ribut sekali itu, ada yang mengatakan wah pokoknya segala macam lah. Ya, tetapi Ibu Mega tetap tenang, tetap ada hubungan baik sekali. Dan ini saya kira sangat bijak sekali karena tentu Ibu Mega sangat dihormati dan sangat mengerti sekali bagaimana berpolitik yang berpihak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu sekarang ini memang ada tentu saja urusan-urusan yang teknis tadi seperti Pak Putu katakan ya, bahwa Mas Ahok masih bisa mau mengatakan tetap dicalonkan oleh independen, dan teman Ahok juga kencang seperti itu. Tetapi kan ya seperti Mas Gembong katakan, politik ini dinamis dan ada kompromi, apalagi kalau hati sudah bersama-sama, hatinya masyarakat, hatinya Ahok, Mas Ahok, hatinya Ibu Mega, hatinya tokoh-tokoh PDIP yang juga mengapresiasi tindakan masyarakat yang 30% daripada teman Ahok itu adalah PDIP, bisa mendengar suara seperti itu. Menurut saya bayangkan dan saya mimpikan adalah nanti ada jalan keluar sebetulnya bagaimana antara teman-teman Ahok dan PDIP ini benar-benar mereka bisa menyajikan kepada publik bahwa kemenangan Ahok nanti yang didukung oleh teman Ahok, didukung oleh PDIP dan beberapa partai lain adalah kemenangan yang ditujukan kepada rakyat. Kita janji kemenangan Ahok adalah kemenangan rakyat. Walaupun
apa yang ditampilkan oleh teman-teman di PD Perjuangan, suasana kebatinannya belum tentu sama dengan. Loh itu biasa, itu pengalaman saya menghadapi ada yang menggebu-gebu, ada yang salah paham dengan Ibu Megawati, ya kan? Bagaimana ini part yang sangat dikenal dalam level makro ini, bagaimana PDIP mengusung Jokowi tapi juga menggebuk Jokowi, itu biasa. Tapi banyak selalu tidak, ya kan? Nah, oleh karena itu sebetulnya tradisi yang sudah akan dimulai dengan PDIP mencalonkan bukan kader kandungnya Jokowi ini. Dan dia mau calonkan itu. Artinya apa? Bahwa bibit-bibit di dalam pimpinan PDIP yang bisa mendengarkan suara rakyat bahwa ini loh partai yang baik yang saya mau seperti ini, meskipun sudah agak terlambat, tapi akhirnya PDIP mengatakan kita dukung Jokowi menjadi presiden. Dan ini menurut saya akan mirip seperti itu perjalanan ini. Cuma bagaimana nanti meramunya agar apakah ada agenda yang sudah bisa saling bersinggungan antara teman Ahok dan PDIP dan mungkin beberapa partai lain yang betul-betul nanti akan menjadikan perpolitikan kita ini betul-betul yang namanya kemauan elit partai dan partai terintegrasi dengan kemauan rakyat. Sebab itu yang didapatkan masyarakat. Diramu nanti begitu ya semuanya. Begitu, sudah tahu ramuannya. Bagaimana cara meramunya nanti antara keinginan dari masyarakat, keinginan dari teman Ahok, keinginan dari suara-suara di internal PDI Perjuangan, Mas Gembong? Yang pasti PDI Perjuangan tentunya akan memberikan keputusan yang notabene keputusan itu mendekatkan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan partai. Ya kan? Semakin jelas, gemanya semakin jelas. Ini mendekatkan. Akan tetapi kita ketika bicara figur, ini kita masih debatable. Tapi intinya seperti itu, Mas Wahyu. Oke, itu di luar ya. Tetapi kalau di dalam saya ingin tahu juga bagaimana kira-kira hubungan komunikasi antara PDI Perjuangan dan juga Basuki Cahayapurnama. Sesaat lagi usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali. Lanjutkan perbincangan di Prime Time. Saya ingin ke Mas Gembong. Mas Gembong, kalau tadi kan suara-suara di luar, ada komunikasi yang secara tidak langsung terkirim melalui sinyal-sinyal yang muncul di publik begitu. Tapi kalau boleh tahu bagaimana sih sebenarnya hubungan komunikasi antara PD Perjuangan dengan Basuki Cahayapurnama? Ya, ini hubungan personal atau hubungan secara kepartean. Kalau hubungan secara personal ya rata-rata kawan-kawan kita komunikasinya cukup baik secara personal. Tapi ketika bicara hubungan secara kepartean antara PDI Perjuangan, khususnya di PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Basuki Cahayapurnama, ya tentunya dengan beliau mencalonkan lewat jalur perseorangan, tentunya ini ada jarak yang menghambat komunikasi itu. Jadi ini kita pisahkan, komunikasi dalam konteks kepartean memang ada batas, tapi komunikasi dalam konteks personal ya memang biasa-biasa saja. Sehingga wajar saja banyak kader-kader atau fungsionaris dari PDI Perjuangan yang juga membuka peluang seperti tadi Mas Charles Honoris di grafis membuka berharap bisa Ahok dan Jarot gitu. Masih beraneka ragam, Mas, masih beraneka ragam. Sepanjang partai belum memutuskan, partai dalam konteks ini DPP belum memutuskan, maka suara-suara dari seluruh pengurus partai itu masih bermunculan. Masih bermunculan. Termasuk Bu Mega sendiri yang kabarnya kemarin akhir pekan ketemu juga dengan Pak Ahok. Nah, dengan suara-suara yang bermunculan dari kader-kader partai maupun masyarakat, ini sebetulnya akan memperkaya Bu Mega sendiri dalam menentukan pilihannya nanti. Kira-kira yang terbaik untuk Jakarta nanti apa? Ini saya kira khasanah yang cukup luar biasa baik untuk DKI Jakarta untuk menentukan calon dari PDI Perjuangan ini. Oke, kalau teman Ahok masalah tidak sih kalau Pak Ahok ini bertemu dengan Bu Mega, masih menjalin komunikasi dengan partai politik, walaupun sudah mendeklar maju melalui jalur perseorangan? Pertama, kami punya keyakinan sampai hari ini Pak Ahok masih konsisten akan menggunakan jalur perseorangan. Yang kedua, dalam konteks komunikasi politik tentu kita mengapresiasi komunikasi politik semacam itu karena kita sadari Pak Ahok tidak bisa kerja sendiri. Kalau tidak ada Pak Jokowi, kalau tidak ada Ibu Mega, kalau tidak ada Pak Jarot pun di parlemen. Dan saya kira kita juga bisa menangkap suasana yang jauh lebih sejuk pada suasana 3 bulan terakhir ini. Bagaimana komunikasi politik itu menjadi sangat terbangun di semua elemen partai yang sehaluan sekarang ini untuk mendukung Pak Basuki Cahayapurnama. Pada posisi itulah sebetulnya kami di teman Ahok punya keyakinan politik bahwa pada akhirnya pilihan yang terbaik itu akan memenangkan rakyat Jakarta. Karena kami yakin bahwa
pelayan yang kita pilih ini adalah Basuki Cahayapurnama, terserah nanti wakil gubernurnya, kemudian kalau calon persorangan Pak Heru, atau misalnya melalui jalur partai misalnya Pak Jarod. Tapi kami punya keyakinan bahwa dengan beliau tampil sebagai gubernur 5 tahun ke depan, maka seluruh persoalan-persoalan dan residu yang masih terjadi untuk membuat Jakarta menjadi lebih modern, Jakarta menjadi lebih tertib dan mensejahterakan, saya kira bagi teman Ahok itulah tujuannya begitu. Jadi mungkin analoginya penting selamat sampai tujuan Pak Kris, entah kendaraannya mau naik bus tingkat atau Oh iya, saya kira mewah. ini berkah puasa ini luar biasa. Hanya getaran puasa ini masuk juga ranah politik sehingga baru hari pertama kedua, menurut saya betul seperti Pak Putu katakan, ada kesejukan, ada suasana yang lebih baik, dan mungkin juga kalau ada suatu pendapat itu juga dasarnya tadi refleksi, gitu, khasanah dari berbagai macam suara disuarakan dan sebagainya. Dan saya semakin yakin bahwa PDIP itu mendengarkan suara itu lebih mudah. Karena apa? Karena PDIP itu partai yang selalu sengsara itu, ya kan? 10 tahun menjadi oposisi. Sebelumnya Orde Baru juga sudah tidak dianggap lagi, ya kan? Sangat diperlakukan sangat tidak manusiawi, ya. Jadi kalau sekarang memang ada suara-suara seperti itu dan ada respon dari Ibu Megawati dan dari para kader yang sudah mulai seperti apa yang disampaikan Mas Gembong ini, saya kira sangat membuat suasana menjadi lebih suasana yang mendekatkan hati antara masyarakat dengan PDIP dan mungkin juga partai pada umumnya. Ya, ini saya kira sesuatu yang menguntungkan sekali, terutama bahkan partai politik juga sangat diuntungkan dengan sikap yang sangat bijak seperti ini. Karena apa? Karena kemudian lebih nyambung antara apa yang disuarakan di masyarakat, partai mengerti, ya kan? Jadi tuduhan-tuduhan partai semakin oligarki, feudal, tidak betul loh. Kita perlu waktu kita ini sebetulnya. Dan ini juga ingin meluruskan stigma yang selama ini dibangun pada teman Ahok, seolah-olah teman Ahok anti partai, sama sekali tidak ada. Di wilayah publik itu maksud Mas, saya. kalau teman Ahok bilang anti partai, saya akan datangi. Tidak mungkin. Kita anti partai nggak mungkin. Bahwa kita harus punya partai bener, ya. Tapi jangan anti, ini partai mari kita berbagi sama-sama. Karena partai zaman reformasi juga ada partai, banyak partai tiba. Ya kan, harus ada partai. Yang itu memang sangat terpaksa harus ada karena ada perubahan politik yang luar biasa. Oke, bukan deparpolisasi, bukan anti partai politik, tetapi bagaimana suara-suara di luar yang sudah terlanjur mungkin ekspektasinya lebih kalau Basuki Cahayapurnama ini majunya lewat jalur perseorangan. Ketika nanti sewaktu-waktu mungkin akhirnya maju melalui partai politik. Apakah ada negatifnya? Enggak, begini. Politik tidak ada harga mati. Politik selalu kompromi, pasti itu. Loh, tetapi kompromi bukan untuk kompromi transaksi, tapi kompromi bagaimana sebenarnya mengatur suatu siasat bersama untuk kemaslahatan orang banyak. Itu akan ketemu nanti. Menurut saya akan ketemu. Dan saya kira kita sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu rumit. Bagaimana kita bisa membayangkan pertarungan yang sangat dahsyat antara para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila, konstitusi, sampai segala macam. Nah, kita akan pengalaman seperti itu. Jadi saya kira modal sosial dan kesejarahan itu pasti akan menghasilkan suatu kompromi yang akhirnya seperti dikatakan oleh Pak Putu, dikatakan oleh Mas Gembong, bahwa kemenangan pilihan dari partai politik adalah kemenangan milik rakyat. Itu sebetulnya kemenangan sejati di situ. Itulah kemenangan yang otentik. Ada tambahan sedikit, Mas. Sebetulnya ketika bicara tiket hari ini, kalau kita nonton Biskup, apapun dipilih tiketnya itu, apa tiket parpol persorangan, tanpa mendahului Tuhan, saya katakan, Pak Basuki Cahayapurnama pasti akan lolos itu. Calon persorangan misalnya. Dengan pengalaman empirik saya di lapangan, mengurus seperti semacam ini, dengan 2 kali lipat nanti KTP-nya, itu tidak akan tertahankan. Itu pasti akan memenuhi syarat minimal. Dulu saja Pak Faisal Basri cuma 105%, perbaikan masih bisa lolos. Apalagi ini 2 kali lipat. Artinya ketika pilihannya jalur persorangan, masuk. Ketika pilihannya juga partai politik, apalagi PDI ikut bergabung, juga masuk. Nah sekarang, kalkulasi politiknya di antara kedua ini sebetulnya mana yang lebih bermaslahat untuk pasca kepemimpinan ketika Pak Ahok nanti dilantik. Nah, konfigurasi politik pasca pelantikan itu yang nanti akan menentukan pilihan-pilihan politik yang akan terjadi pada saatnya nanti. Betapapun ketika bicara teman Ahok, kami berharap sih tolong tetap di calon persorangan, kalau PDI tolong ikhlaskan lah, begitu kira-kira. Ini soal kalkulasi politik ke depan. Betul, kalkulasi politik, tapi juga saya kira dari kepentingan subjektif PDIP sendiri yang sudah mempunyai aset yang sangat besar, bahwa dia adalah menjadi pendukung daripada Jokowi yang juga merupakan kehendak masyarakat. Ini luar biasa sekali. Kalau ditumpangi misalnya dengan ada Gubernur Ahok, ada Ibu Risma,
mungkin ada Mas Ganjar Pranowo dan lain-lain yang sebetulnya juga merupakan tokoh-tokoh dari PDIP yang ternyata juga bisa melahirkan tokoh-tokoh yang lalu kemudian bisa bersinar. Ini saya kira 2019 sudah bukan persoalan yang besar. Asal itu semua dilakukan, tinggal PDIP tidak usah kampanye, menjual keberhasilan. Oke, menjual keberhasilan. Ini yang saya lakukan. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi, Mas Gembong. Nanti masih ada juga Pak Kris dan juga Pak Putu. Saat lagi kami akan dan perbincangan Mas Gembong. Kalau tadi ditegakkan oleh Pak Putu dan juga Pak Kris, ini tak hanya waktu singkat begitu ya, masa yang pendek begitu 2017. Bicara 2017 juga bicara panjang, jangka panjang yang artinya juga harus dipertimbangkan oleh PD Perjuangan yang di Jakarta saja juga sebagai pemilik suara terbesar di parlemen. Ya. Artinya memang begitu harus serius dan berpikir lebih dalam lagi menghadapi 2017 mendatang, Februari. Sangat. Karena ini kan pintu masuk. 2017 itu fondasi untuk bisa mencapai 2019. Di tengah-tengahnya ada pemilihan kepala daerah serentak lagi 18. Jadi ini sebetulnya Jakarta itu nanti ketika PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu kada di DKI ini, maka imbasnya akan ke daerah lain. Kami menyadari itu, maka PDI Perjuangan serius betul untuk menentukan calon yang terbaik untuk di Jakarta ini. Nggak main-main. Makanya selalu berkali-kali selalu saya katakan, dalam kondisi seperti ini memang jujur selalu saya katakan, Ahok itu ada tiga kata tidak. Ada tiga kata tidak. Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mendukung calon independen. Itu pasti tidak mungkin. Tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengusung Ahok kalau Ahok tidak mendaftar. Kan gitu. Dan tidak mungkin si Ahok bisa berpasangan dengan Ahok apabila pakai jalur independen. Kan gitu. Jadi ada tiga kata tidak itu. Sederhana selalu saya katakan, kalau Ahok tuh mau mengikuti mekanisme yang ada, artinya mekanisme partai, monggo. Masih terbuka, belum tertutup rapat itu pintu PDI Perjuangan, tetapi harus mengikuti mekanisme partai yang ada. Karena sekarang pintu pendaftaran tinggal dari DPP. Kami sekarang sedang menggodok 27 yang sekarang sedang direkomendasikan oleh HIMSI untuk segera kita rilis ke masyarakat, kita tawarkan kepada masyarakat, mudah-mudahan menjadi pilihan masyarakat. Kan seperti itu. Oke, baik. Ini sederhana Pak Kris, tapi mungkin terbentur syarat dan juga terbentur gengsi mungkin. Mas, gitu. Di dunia politik itu jangankan cuma persyaratan enteng-entengan begini, konstitusi bisa dirubah. Kitab suci tidak bisa. Sekarang kan tinggal bagaimana sebetulnya komunikasi yang lebih dari hati ke hati muncul ya. Kalau misalnya sekarang Mas Ahok bilang begitu, teman-teman Mas Ahok yang masih muda-muda juga ngomong seperti itu. Tetapi kalau ada komunikasi dan komunikasi itu dasarnya hati, dan saya yakin bahwa PDIP berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Apalagi teman-teman Mas Ahok ini. Dan PDIP tadi saya katakan bahwa dia sudah lama menderita, ya kan? Bisa dia 10 tahun menjadi oposisi dan lama-lama lah dia bisa merasakan betul bagaimana mimpi dan harapan rakyat bisa dipimpin oleh tokoh-tokoh melalui partai yang betul-betul amanah, mendeliver kebijakan-kebijakan yang betul-betul diperlukan masyarakat. Saya kira bisa nyambung. Jadi sekarang ini sekarang masih kenceng-kencengnya. Puasa baru 2 hari. Tapi kalau menjelang puasa sudah mulai 10 hari, setengah bulan, semua masing-masing mengendapkan, oh iya ya, saya memang perlu mengontrol omongan saya. Mungkin yang muda-muda, oh iya, ya kenapa kok kita mesti menang-menangan? Sebab kalau kita cuma kemudian asal menang, tapi dari teman-teman Ahok, egois juga saya kalau begitu ya. Kenapa tidak kompromi ngajak? Apa sih? Kalau kita memang mau kerja sama PDIP mau apa? Tapi kita mau ini, pasti bisa dikompromikan. Kitab suci nggak bisa dirubah, ini pasti bisa. Bu, jadi bukan masalah pertanyaannya siapa yang bisa diajak kompromi semua atau tidak? Ya, itu bukan masalah. Bukan masalahnya. Tapi masalahnya mereka menurut saya ada hati yang sama, ada orientasi yang sama, ya. Bahwa ini penting sekali, apalagi juga PDIP mengatakan bahwa Jakarta bisa menjadi tonggak utama untuk politik tahun 2019. Karena saya kira PDIP sudah mulai ngomong-ngomong. Dia akan memberikan suatu aksi kita yang sudah kita lakukan. Sebab action speaks louder than word. Perbuatan lebih bicara sangat keras daripada omongan yang ngaco-ngaco, ngawur-ngawur seperti itu. Nah, dari sekarang ini menurut saya malah PDI sekarang mulai mencatat apa sih prestasi kader-kadernya, ya toh? Baik kader nasional Jokowi maupun kader yang lain, apa saja tinggal dijual nanti. Karena ini ada berentetan nih,
penentetan dari apa tadi 17, 18 dan kemudian juga 19 sudah ada pileg dan pileg dan yang ada disamakan bukan serentak menurut saya konkuren itu. Artinya apa? Hanya pemilih-pemilih partai itu secara empirik itu akan milih juga presiden yang dari partai yang dia pilih. Nah itu kemenangan bisa luar biasa tuh. Tapi sekali lagi tentu kita berharap. Itu artinya yang kalkulasi juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Tetapi sejauh kalkulasi itu kalkulasi yang berorientasi kepada rakyat, nah menang tidak apa-apa. Tapi harus ingat, yang saya menangkan itu adalah jutaan suara yang bukan angka. Jutaan suara yang manusia, yang punya hati, punya harapan, yang juga memang sudah lama menderita, yang saya kira ingin mereka kemudian dibebaskan dari segala macam penderitaan sehari-hari seperti ini, ya kan? Saya kira begitu. Tapi pertanyaannya kemudian ini juga butuh keikhlasan dari teman-teman Ahok seandainya mungkin nanti di tengah jalan ada pilihan yang sulit bagi Pak Ahok misalnya. Seberapa ikhlas pertanyaannya, Pak Putu, teman-teman Ahok seandainya nanti PDI membuka pintu sebesar-besarnya oleh mungkin malah beliau yang bisa nerangkan dengan bahasa mudanya ini bisa mungkin. Kalau kemarin kan masih cukup keras juga gengsinya. Nah begini, sejak awal ketika kawan ini latar belakangnya dulu ya. Ketika kawan-kawan ini menghimpun diri menjadi teman Ahok, kemudian untuk mengusung Ahok, kan karena ada kesadaran dari anak-anak muda ini bahwa orang baik yang bernama Ahok ini harus kita selamatkan, harus kita berikan tiket untuk maju. Ketika kemudian fakta politiknya ketika itu hiruk pikuk di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipahami oleh mereka, wah ini jangan-jangan Ahok dipotong tengah jalan ini, nggak diusung dan seterusnya. Itu kan latar belakang awalnya sehingga kemudian mereka menghimpun. Nah sekarang ketika dinamikanya kemudian menjadi mencair semacam ini, saya kira memang semua pihak mungkin bisa seperti Mas Kris tadi katakan untuk mulai mengendapkan pikiran, melakukan semacam refleksi apa yang terbaik. Maka pikiran kita adalah di kawan-kawan teman Ahok, apapun yang terbaik yang diambil oleh Pak Ahok, kita pasti akan ikut. Betapapun dari hati kecil kita, adik-adik ini pasti tentu ingin Pak Ahok tolong deh calon perseorangan. Tapi kita juga punya keyakinan, apapun yang dipilih oleh Pak Ahok nanti sebagai pilihan yang terbaik, kita pasti akan dukung penuh. Ini karena sudah diancam oleh Pak Ahok, karena nanti seandainya verifikasi gagal, batal maju melalui jalur independen, perseorangan juga Pak Ahok yang jobless begitu kabarnya. Nah kalau itu kita yakin betul. Makanya tadi saya katakan, hari ini posisi pilihannya, baik calon perseorangan maupun calon partai politik, tiketnya sebetulnya sudah tinggal siap masuk itu. Jadi sudah ada orang jaga di luar, tinggal masuk aja. Cuma yang perlu sebetulnya begini, yang perlu adalah bahwa sebetulnya menjelaskan kepada adik-adik yang muda ini bahwa sebetulnya memang kredibilitas partai itu tidak seburuk ya apa yang memang ada di media dan sebagainya. Kalau kita yang saya dari bergaul dengan teman-teman di partai, banyak juga orang-orang partai. Saya pikir dan saya bergaul dengan mereka, Mas Kris. Adik-adik itu tidak punya pikiran seperti itu. Tidak ya, tapi tidak ya. Loh begini, kalau survei-survei kan kalau dibandingkan lembaga-lembaga yang buruk, partai pasti nomor satu buruknya, ya kan? Ini mungkin ada pengaruhnya juga. Sebetulnya ada dua isu. Nah, tapi saya menerangkan aja bahwa sebetulnya adik-adik sudah diberitahu. Dan saya bisa menjadi testimoni bahwa banyak kader-kader di dalam partai-partai yang sudah tidak menghendaki situasi seperti itu terus. Ya. Jadi mereka juga menghendaki reformasi partai itu diperlukan. Itu yang ngomong teman-teman sendiri, kader-kader sendiri yang sudah tidak senang lagi ada oligarki terlalu kuat sehingga kemudian misalnya sekarang ini. Kapan kader-kader partai dipikirkan oleh para elitnya partai bahwa ada pemilu legislatif yang tidak saling bunuh antara kader partai satu sama lain? Ya enggak? Itu pun harus dipikir seperti itu. Ya, baik kita nantikan. Ini baru bulan hari kedua Ramadan. Bagaimana nanti kontemplasinya berjalan dari teman Ahok dan juga dari PD Perjuangan mungkin di bulan suci begitu ya? Iya dong. Penuh berkah ini. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Kris. Gembong, terima kasih. Pak Putu, terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami. Wakil kerabat kerja yang bertugas. Saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri.